mengidentifikasi emas yang ada di Jogja. Yang pertama, definisi Jogja Expo Center. Jogja Expo Center atau Geraha Pradipta adalah pusat pameran dan lokasi penyelenggaraan MICE yang terletak di Kecamatan Banguntampan, Kabupaten Sidoarjo, Jakarta. Diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, jadi memiliki fasilitas modern dan luas sekitar 5,4 hektar dan tempatnya sering digunakan untuk berbagai acara seperti pameran, konferensi, dan pernikahan. Di Jogja Expo Center terdapat 3 lantai. Yang pertama di Bima Hall yang 1 terdapat 3 aula dengan kapasitas 2.300 sampai 9.700 orang. Yang kedua ada di Arjuna Hall terdapat 1 aula dengan kapasitas di atas 1.000 orang dan 3 ruangan pertemuan dengan kapasitas 200 sampai 400 orang. Yang ketiga di Yudhistira Hall memiliki 1 aula dengan kapasitas 900 orang dan 6 ruang pertemuan dengan kapasitas 100 sampai 500 orang. Kegiatan yang dapat dilakukan di JEC. 1. Pameran dan exhibition. JEC sering digunakan sebagai tempat pameran produk kecantikan seperti Jogja X Beauty 2024 yang menampilkan beragam produk lokal dan mancanegara. Pameran lainnya seperti IFBC Expo 2024 yang berlangsung pada tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2024 menampilkan berbagai produk dan layanan. Yang kedua, ada konferensi dan pertemuan. JEC memiliki fasilitas yang luas untuk konferensi dan pertemuan, termasuk Arjuna Hall yang dapat menampung hingga 1.000 orang dan Yudhistira Hall yang dapat menampung hingga 800 orang. Yang ketiga, ada konser dan acara hiburan. JEC telah digunakan untuk berbagai acara hiburan seperti konser dan acara lainnya. Event yang pertama ada Jogja Coffee Week, yang kedua Festival 1001 Lampion, yang ketiga Hip Hop Storytelling Fest, keempat konser opera Puccini, yang kelima Animal Friends Jogja. Ini adalah upcoming event yang akan diselenggarakan di JEC. Ini adalah sponsor yang bekerja sama dengan JEC. Lalu ini adalah tempat wisata terdekat dari JEC. Yang pertama adalah Gembira Loka Zoo, merupakan kebun binatang yang menawarkan berbagai satwa dan atraksi edukatif. Lalu yang kedua terdapat Gua Siluman. Gua Siluman adalah sebuah gua yang menarik untuk dijelajahi dan dimiliki keunikan tersendiri. Lalu yang ketiga adalah Museum Kekayon, museum yang menyimpan koleksi tentang kebudayaan dan sejarah Yogyakarta. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Jika tidak ada yang ditanyakan, presentasinya akan kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sebuah hasil diskusi yaitu MICE di Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Atala Davasari, ini 29. Kenalkan, saya Kamulia Sofia Ahmad, 25. Saya Farida Fatira Madani, 12. Saya akan menjelaskan perkembangan akomodasi dan infrastruktur di Kota Batam. Akomodasi di Kota Batam termasuk maju dan berkembang, terbukti adanya hotel-hotel restoran berbintang, diantaranya Batam Marriott Hotel Harbour Bay. Selain itu, Batam sebagai kota yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia memicu adanya perkembangan pada bidang akomodasi. Jadi Batam ini memiliki kemajuan besar dalam sektor akomodasi ini karena memenuhi kebutuhan wisatawan dan para pebisnis.
dan juga karena lokasinya yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura menjadi pendukung utama berkembangnya sektor ini. Infrastruktur Kota Batam. Kota Batam adalah kota yang dikenal sebagai pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai kota pariwisata dan industri, Batam memiliki infrastruktur yang memadai, di antaranya transportasi, yang Bandara Hang Nadiem, pelabuhan internasional. Selain itu, kawasan yang bersih, strategis, dan aman menjadi faktor penunjang. Kota itu memiliki peran penting dalam perdagangan internasional berkat letaknya di jalur perairan internasional. Selain itu, Batam menawarkan potensi besar di sektor pariwisata. Batam didukung oleh infrastruktur transportasi yang lengkap, contohnya tadi Bandara Internasional Hang Nadiem. Karena kawasannya yang bersih, strategis, dan aman, Batam menjadi daya tarik yang mendukung berkembangnya sektor pariwisata dan investasi di Batam. Kemudian lokasi Kota Batam. Di mana sih lokasi Batam? Lokasinya itu di Kepulauan Riau, yang dimana dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kemudian Batam ini memiliki banyak hotel dan fasilitas konferensi seperti halnya Radisson Golf and Convention Center dan Batam Convention Center. Destinasi Kota Batam. Saya mengambil satu contoh destinasi Kota Batam, yaitu Mega Wisata Wakaina. Nah, Mega Wisata Wakaina ini adalah taman hiburan taman hiburan seluas 40 hektar dengan berbagai macam wahana dan fasilitas permainan. Wisatawan bisa bersenang-senang di taman bermain seperti waterpark, kolam renang, plaza, dan yang menghadap laut lepas. Dan juga warna ekstrim seperti 360 derajat Magnus. Ya, Mega Wisata Wakaina ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Januari 2009. Objek wisata ini tidak menawarkan wahana beberapa objek wisata ini tidak menawarkan beberapa wahana ekstrim saja. Objek wisata ini menawarkan keindahan pantai yang sebagai daya tarik wisatanya. Oh iya, objek wisata ini misal kayak ada convention center, kemudian selesai convention center, para peserta convention center bisa ke Mega Wisata Wakaina untuk berlibur dan menenangkan pikiran sehabis convention center itu. Baik, selanjutnya saya mengambil salah satu event development forum atau IDF yang ada di Batam. Kegiatan ini terakhir dilakukan 2023 di Radisson Golf and Convention Center di Batam. Kegiatan MICE ini diselenggarakan di Batam karena wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau itu adalah salah satu greater penyumbang kunjungan wisata mancanegara setelah Bali dan DKI Jakarta. Hasil pelaksanaan Indonesia Development Forum atau IDF 2023 ini yakni meningkatkan angka kunjungan wisata mancanegara dan penggerakan wisatawan Nusantara Batam pada khususnya dan Kepulauan Riau. Pelaksanaan IDF tahun 2023 ini mengangkat tema Advancing Blue Economy, Innovation and Collaboration atau ekonomi biru sangat potensial bagi pembangunan. Kepulauan Riau direncanakan akan menjadi hubungan ekonomi biru bagian barat Indonesia. Alasan dijadikannya Kota Batam sebagai tuan rumah IDF ini yaitu Kota Batam memiliki sarana prasarana pendukung sebagai destinasi unggulan wisata Indonesia karena Batam ditunjang oleh
infrastruktur akomodasi, dan juga hotel berbintang lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu Kota Batam ini sudah termasuk kota MICE yang sudah maju karena terdapat adanya akomodasi seperti hotel-hotel yang memadai seperti yang tadi disebutkan di BBT, dan juga mempunyai daya tarik wisata seperti yang disebutkan dalam BBT, dan infrastruktur yang memadai juga, dan juga letak geografis yang strategis di mana letak geografisnya itu kan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Jadi jalan keluar masuknya investor asing ke Batam ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana dampak ekonomi dengan adanya MICE di Batam? Di dekat dua negara, Malaysia dan juga Singapura. Yang kedua, itu Batam memiliki pariwisata yang cukup tinggi dan cukup signifikan tentang kenaikan investornya gitu. Terus selain di pariwisata tersendiri, Batam juga Batam juga salah satu kota yang wisatawannya memiliki tinggi, bisa sebanding dengan kota Jakarta dan juga Bali. Gitu. Apakah sudah jelas? Ya, ditutup, silakan kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kesalahan kata? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 yang mempresentasikan tentang pengertian destinasi MICE. Perkenalkan, nama saya Dika Yoga Pratama, NIM 61. Saya Kesha Riu, tim 11. Saya Aurelia, tim 3. Pengertian destinasi Ya. MICE. Jadi, pengertian destinasi MICE. Iya, Pak. Pengertian destinasi MICE. Destinasi Kalau suka sama Esti ya bilang. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Yuk. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. pengertian destinasi MICE. Destinasi MICE merupakan sektor pariwisata yang mencakup berbagai acara dan kegiatan bisnis yang melibatkan banyak orang dengan kepentingan yang sama dan berkumpul di suatu tempat. Dari kelompok kami sendiri memilih salah satu destinasi MICE yang ada di Surabaya seperti gambar di sini, yaitu Grand City Convex. Oke, jadi Grand City Convex yang pertama ada kapasitas
memiliki beberapa hal dengan kapasitas hingga 20.000 orang. Untuk acara yang lebih kecil tersedia ballroom dengan kapasitas 500 hingga 1.500 orang. Yang kedua, kegiatan dapat digunakan untuk berbagai acara seperti konferensi, seminar, pameran, pertemuan bisnis, peluncuran produk, dan acara sosial. Yang ketiga ada event. Grand City Convex sering menjadi tuan rumah acara besar seperti Indonesia International Motor Show atau IIMS, Surabaya Fashion Parade, serta berbagai pameran dagang dan pernikahan. Ini ada contoh gambarnya. Terus ada kegiatan. Kegiatannya salah satunya ada GIIAS Surabaya 2024 atau GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show, diadakan pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Ini adalah pameran otomotif terbesar yang menampilkan berbagai merek kendaraan seperti Toyota, Honda, Mazda, dan lainnya. Yang ketiga ada Jazz Traffic Festival 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 15 September 2024, yang dimana itu menampilkan berbagai musisi terkenal seperti Kahitna, Nadine Amiza, dan Malik, dan The Essentials. Yang keempat ada IIMS Surabaya 2024, yaitu acara otomotif terbesar yang berlangsung dengan berbagai hiburan seperti IIMS Infinite Live dan penampilannya dari Adi Lasso serta Yura Yunita. Baik, selanjutnya layanan pertemuan saya, yaitu sebetulnya ada ruang pertemuan tersedia berbagai ukuran ruang untuk seminar, workshop, dan konferensi. Lalu ada teknologi audio visualnya, yaitu fasilitas teknologi untuk presentasi dan konferensi termasuk proyektor dan sistem suara. Lalu ada catering, layanan catering dengan berbagai pilihan menu untuk anak. Lalu ada pendaftaran dan acara, yaitu bantuan di dalam pengelolaan dengan para peserta dan logistik acara. Lalu ada dekorasi dan tema acara, yaitu menyediakan layanan dekorasi sesuai tema acara. Lalu ada parkir yang area parkirnya yang luas untuk kenyamanan pengunjung dan keamanan untuk menjaga keselamatan acara. Selanjutnya, lalu di lingkungan sekitar Grand City Convex ada Plaza Surabaya, Monumen Panglima, Monumen Kapal Selam, dan Taman Sekunderi kami. Ya, venue MICE yang diselenggarakan buat MICE selain di Grand City Convex. Venue yang diselenggarakannya MICE selain yang di Grand City Convex. Selain di Grand City Convex. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang juga kami jawab. Setahu saya, selain di Grand City Convex itu yang biasanya buat acara besar itu ada di Hotel Ciputra Mall Surabaya. Ciputra Mall ya. Hotel Ciputra. Sudah jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kita diskusikan bersama-sama, jangan ada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang MICE yang ada di Makassar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Kristiani, NIM 39. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri, NIM 9. Perkenalkan, nama saya Desti Karunika Afani, NIM 19. Trans Studio Mall Makassar ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Makassar, Sulawesi Selatan. Mall ini terintegrasi dengan Trans Studio Makassar, salah satu tempat hiburan terbesar di Indonesia. Selain menawarkan berbagai macam toko retail, Trans Studio Mall juga memiliki beragam fasilitas seperti restoran, bioskop, dan area bermain. Trans Studio Mall Makassar juga dijadikan sebagai tempat
MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Sebagai bagian dari Trans Studio Complex, mall ini memiliki fasilitas yang memadai dan menyelenggarakan berbagai acara bisnis dan pameran. Dengan adanya ballroom, ruang pertemuan, serta akses ke hotel bintang 5 di area yang sama. Seperti di Trans Luxury Hotel, kompleks ini sangat cocok untuk acara MICE. Trans Studio Mall Makassar ini terletak di Jalan HM Daeng Patopo, Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, lokasinya strategis, dekat dengan berbagai atraksi populer di Makassar, termasuk Pantai Losari dan berintegrasi dengan Trans Studio Makassar, salah satu taman hiburan indoor terbesar di Indonesia. Fasilitas yang ada di Trans Studio Mall Makassar ini juga cukup memadai. Salah satunya ada fasilitas ballroom untuk MICE di lantai bawah, pusat perbelanjaan, restoran dan kafe, ATM center, area parkir yang luas, AC, sistem audiovisual, salon dan spa, dan Trans Studio dan Park. Trans Studio Mall Makassar ini juga pernah menyelenggarakan berbagai jenis acara, dan salah satunya yaitu pameran dagang, pameran UMKM, peluncuran produk, festival, acara penghargaan, dan pameran bisnis fashion. Trans Studio Mall Makassar mempunyai keunggulan yang pertama lokasi strategis, fasilitas lengkap dan modern, adanya atraksi hiburan, memiliki ruang serbaguna, dan hotel bintang 5, reputasi dan pengalaman, dan menjadi layanan terpadu. Makassar Business and Travel memberikan edukasi kepada peserta mengenai arah baru pengembangan bisnis dan travel saat ini, menumbuhkan semangat wirausaha pelaku bisnis dengan adanya penghargaan, serta memberikan akses solusi terhadap persoalan usaha. Acara ini dirancang khusus untuk para profesional travel yang ingin meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan, dan mengembangkan bisnis mereka. Menawarkan berbagai kegiatan menarik seperti seminar dan workshop. Pakar industri travel ternama akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka tentang strategi dan tren terbaru dalam dunia pariwisata. 2. Pameran travel, temukan berbagai paket wisata menarik dengan harga spesial dari agen travel ternama. 3. Business matching, bangun koneksi dan temukan mitra bisnis baru yang potensial untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. 4. Networking event, ciptakan jaringan profesional dengan para pelaku industri travel dari berbagai daerah. Nah, berikut adalah contoh sponsor atau media partner pada acara tersebut. Nah, salah satunya yaitu Smart City Makassar, Makassar Event, dan Berita Kota Makassar. Nah, biasanya travel fair ini di-share di Instagram atau di media-media sosial lain. Lanjut. Nah, berikut adalah layout. Nah, layout ini sangat penting ya teman-teman, biar kita mengetahui di mana nih letak-letak travel agent yang terkenal, kemudian hotel-hotelnya juga, dan supaya memudahkan kita untuk tidak tertabrak oleh wisatawan yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh paket wisata yang ditawarkan, yaitu Makassar Surabaya dengan harga 5,1 juta 3 hari 2 malam. Namanya yaitu Explore Makassar. Nah, biasanya itu include tiket pesawat PP, SUP, UPG SUP, kemudian hotel bintang 3, transportasi, full meals yaitu MP, MM dan MP, MS dan MM, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian ada fasilitas tour guide-nya juga. Lanjut. Nah, selain ada promosi paket wisata, di sini juga ada promosi hotel. Nah, mungkin para wisatawan yang dari luar Makassar yang awalnya jalan-jalan di Makassar aja, terus melihat ada pameran hotel-hotel yang ternama, mungkin mereka ingin berkunjung di hotel Hyatt tersebut. Terima kasih, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan.
pembicaraan tadi itu berkontribusi besar dalam pertumbuhan Kota Makassar? Dalam pertemuan besar itu justru menjadi pertemuan besar ya, karena Mas ini kan jangkauannya internasional juga, dan mungkin dari maksudnya kayak dari internasional gitu yang datang ke Makassar untuk event Mas, dan awalnya dia nggak tahu Makassar gitu ya, terus berkunjung ke Makassar dan meningkatkan ekonomian penduduk Makassar juga. Kalau dari event yang tadi dijelaskan, contoh kontribusinya. Contoh kontribusi ya, di event travel fair tersebut yang diselenggarakan di mall, kontribusinya itu dari travel agent luar dari Makassar juga bisa, travel agent dari Makassar juga bisa. Jadi jelas. Yang lain udah Cukup satu. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pandu, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan identifikasi MICE di Kota Jakarta. Perkenalkan, nama saya Diman Putra Nugra dari NIM 59. Perkenalkan, nama saya Cantika Anisuratis Seno dari NIM 41. Perkenalkan, nama saya Eulia Prisci Manita Linggar dari NIM 4. Jakarta Convention Center atau JCC adalah pusat konferensi dan pameran yang terletak di Jakarta, Indonesia, yang dibangun pada tahun 1992, diresmikan pada tahun 1993. Ini juga bisa dikenal sebagai salah satu fasilitas terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk aksesibilitas di sana sudah, menurut saya sudah termasuk strategis di pusat kota. JCC sudah mudah dijangkau oleh transportasi umum dan memiliki area parkir yang sangat luas. Fasilitas besarnya itu yang pertama bisa dari ruang pertemuan. JCC memiliki berbagai ruang pertemuan yang kapasitasnya bervariasi, cocok untuk konferensi, seminar, dan workshop. Yang kedua ada pameran, area luas untuk pameran dagang dan acara besar, dan dilengkapi dengan akses yang mudah dan fasilitas yang mendukung. Yang ketiga ada auditorium, yaitu ruangan yang untuk kapasitas hingga ribuan orang, ideal untuk konser, presentasi, dan acara besar lainnya. Yang keempat ada fasilitas audio visual, yaitu sistem audio dan visual canggih, termasuk proyektor, layar besar, dan sistem suara berkualitas tinggi. Yang kelima ada restoran dan kafe, yaitu tempat makanan yang menyajikan berbagai pilihan kuliner baik untuk pengunjung maupun peserta acara. Yang keenam ada area parkir, yaitu fasilitas parkir yang luas untuk kenyamanan pengunjung. Dan yang terakhir ada wifi gratis, yaitu koneksi internet cepat dan gratis di seluruh area untuk mendukung kebutuhan pengunjung. Yang terakhir ada keamanan, yaitu sistem keamanan yang ketat untuk menjaga keselamatan semua pengunjung. Berikutnya ada teknologi modern. JCC dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung berbagai jenis acara. Yang pertama ada sistem audio dan visual. JCC ini memiliki sistem suara canggih dan layar LED yang besar untuk presentasi dan siaran langsung, dan juga memastikan kualitas audio dan visual yang tinggi. Yang kedua ada wifi berkecepatan tinggi, yaitu tersedia koneksi internet cepat untuk pengunjung dan peserta, dan memudahkan akses informasi dan interaksi online. Yang ketiga ada sistem pencahayaan, yaitu pengaturan pencahayaan yang dari NIM 43. Saya Rina Amalia, NIM 27. Saya Rizal Saputra, NIM 21. Jadi kami di sini akan menjelaskan identifikasi Bali Nusa Dua Convention Center adalah salah satu pemain untuk melakukan convention incentive division yang paling terkenal di Bali. Jadi Bali Nusa Dua Convention Center ini merupakan tempat konferensi terbaik yang ada di Pulau Bali, Indonesia. Dengan fasilitas modern dan lengkap, tempat ini menjadi
forum bisnis, pameran, dan juga acara budaya. Berikut adalah identifikasi dari Nusa Dua Convention Center. Satu ada lokasi yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali yang dikenal sebagai pusat konferensi dan resort mewah. Yang kedua ada fasilitas. Pertama, ruang pertemuan. BNDC memiliki beberapa ruang pertemuan dengan kapasitas yang bervariasi, dari ruangan kecil untuk pertemuan intim hingga auditorium besar untuk konferensi internasional. Selanjutnya ada teknologi modern dilengkapi dengan teknologi audisi visual terkini, wifi cepat, dan sistem pencahayaan yang canggih. Selanjutnya ada area pameran. Terdapat area pameran yang luas, pameran dagang dan acara semua. Yang ketiga dapat menampung hingga peserta Rizal apa Banyuwangi Rizal? Iya Pak. Jadikan ideal untuk acara besar seperti konferensi internasional dan pameran. Yang keempat, aksesibilitas dekat dengan berbagai akomodasi mewah dan fasilitas mendukung di sekitar Nusa Dua, termasuk hotel bintang 5 dan restoran. Yang keenam, layanan mendukung. Yang kelima, layanan mendukung menyediakan layanan catering penyewaan, perjalanan, dan dukungan teknis untuk memastikan acara berjalan dengan lancar. Yang keenam, lingkungan sekitar dikelilingi oleh pantai yang indah, lapangan golf, dan aktivitas wisata lainnya, membiarkan kesempatan bagi peserta untuk bersantai. Yang ketujuh adalah keberlanjutan. BNCC juga berkomitmen untuk praktik ramah lingkungan dan dalam operasionalnya. Jadi tempat destinasi yang dapat Bali Nusa Dua. Pertama ada Pulau Geger, terus ada pantai, ada Tanjung Benoa, dan juga ada GWK beberapa atau Garuda Wisnu Kencana. Selanjutnya ada beberapa sponsor yang Bali Convention, Bali Nusa Dua Convention. Di antaranya IF, NET, Mandiri, Honda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada acara yang diadakan di BNDCC. Pertama ada KTT G20 yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2022. Lalu Bali International Fashion Week tahun 2022 juga. Lalu ada dua event internasional Asia Pacific Media Forum atau APMF tahun 2024 dan UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia Pacific tahun 2024. Ada pertanyaan? Silakan. Satu saja. Silakan. Ayo, satu saja pertanyaan.
BNDCC ini ada acara nasional fair nggak? Misalnya pada Desti. Desti. BNDCC. Boleh kami diskusikan dulu? Tidak apa-apa. Sebentar ya. Di BNDCC itu ada acara lingkungan wisata sebelum nasional fair atau apa gitu? Biasanya banyak yang diselenggarakan di BNDCC ini kan dari pariwisata, kemungkinan yang dari luar cukup mahal, relatif mahal. Sudah? Oke, terima kasih. Ditutup ya. Sini kita akan menjelaskan dan 4 Maret di Bandung. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Azara dengan NIM 05. Saya berada dari Saya Mas Sudah. Pelataran Bandung adalah salah satu destinasi emas dan acara di bawah Pelataran Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, pariwisata dan konferensi. Pelataran Bandung menawarkan fasilitas mewah dengan sentuhan budaya lokal, menjadikannya tempat ideal yang menyelenggarakan acara pertemuan bisnis, pernikahan dan acara komunitas. Untuk bersama dengan Pasar Bandung yaitu yang pertama bersama dengan pariwisata. Itu bersama dengan perjalanan dan untuk menawarkan wisata yang ada penginapan dan destinasi. Yang kedua yaitu bersama dengan perhotelan. Itu menjadi kemitraan lokal terkait penyediaan hotel atau perusahaan transportasi untuk menyediakan layanan tersebut bagi tamu hotel. Yang ketiga yaitu bersama dengan acara terkait. Mereka mungkin bekerjasama dengan organizer, fotografer, vendor, dekorasi, catering, dan penyediaan teknologi audiovisual untuk meneruskan acara dekorasi mereka. Yang keempat yaitu bersama dengan komunitas dan sosial. Bersama dengan komunitas lokal dalam perencanaan lingkungan atau kegiatan sosial lainnya bisa menjadi bagian dari program mereka di Bandung. Kegiatan lain ini bukan sangat kunci. Kita tetap dari Mataram menjadi pemakai secara representatif dan dengan fasilitas Mataram berdiri tidak kopi atau sedang duduk destinasi di Bandung ada transfer hotel, kawah putih, ide, dan ibu keraton, seperti
dengar. Untuk kesempatan berikut ini apakah ada acara-acara yang besar yang kita dapat sekolahnya? Ya, mungkin ada acara yang lumayan besar. Event yang pernah saya yang pernah dilakukan di Kota Bandung itu ada di Intimate Venue Collection pada Juli kemarin. Acara itu menampilkan keindahan dan keunggulan venue serta kegiatan seperti seminar, lomba karya dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Pandu, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengembangan mana itu. Perkenalkan nama saya David dengan NIM 03. Ada dua. Yang pertama adalah forum bisnis lokal, di mana penyelenggara
berinteraksi dengan wirausahaan dan bisnis wirausahawan dan bisnis lokal mendorong pembinaan. Intinya menjadi kerjasama dengan warga lokal. Dan yang kedua adalah lokal kajian dan seminar, yaitu undang pakar industri untuk berbagi pengetahuan tentang topik yang relevan. Kesimpulannya, Kota Manado merupakan kota dari kegiatan atau acara MAIS yang dimana kegiatan MAIS juga didukung oleh pemerintahan dengan dibangunnya beberapa fasilitas. Sekian dari info lokal. Silakan.
Yuk, siapa tanya? Ada yang tanya? Oh, siapa? Jasmine. Silakan. Waalaikumsalam. CCTV dan sistem manajemen pengumuman untuk memastikan keselamatan. Acara atau kegiatan yang biasanya diadakan di JCC. Pertama ada konferensi dan seminar, acara internasional dan nasional di bidang teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Contoh ASEAN Business Summit, konferensi dan juga konferensi medis. Kedua ada pameran industri seperti Indonesia International Motor Show atau IIMS. Dua pameran makanan dan minuman serta pameran teknologi. Yang ketiga ada acara budaya, konser musik dari artis lokal dan internasional. Yang keempat ada pertunjukan seni tradisional dan modern. Yang kelima atau terakhir acara perusahaan seperti rapat tahunan, peluncuran produk dan gathering perusahaan. Juga event networking dan workshop profesional. Keunggulan dari JCC yaitu lokasi strategis yang terletak di pusat Jakarta. JCC mudah diakses dari berbagai titik di kota, dekat dengan transportasi umum dan fasilitas akomodasi. Fasilitas modern dilengkapi dengan teknologi audiovisual canggih, ruang pertemuan yang fleksibel dan fasilitas pameran yang luas. Hingga kapasitas besar, mampu menampung ribuan peserta, menjadikannya ideal untuk acara besar seperti konferensi nasional dan pameran. 4. Layar profesional seperti tim manajemen berpengalaman siap membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan acara, memastikan semua berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah ruang serbaguna, desain ruang yang dapat disesuaikan dan dengan berbagai kebutuhan acara dari seminar hingga konser. Yang keenam ada keamanan terjamin, sistem keamanan yang ketat memberikan rasa aman bagi semua pengunjung. Dan yang ketujuh ada fasilitas pendukung, tersedia restoran, kafe, area parkir yang memadai untuk kenyamanan pengunjung. Terima kasih Pak, ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi ada, saya panggilan dari kelompok 4, mohon maaf jika ada salah kata atau sekiranya. Mungkin dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Di sini saya dan teman-teman saya akan mengidentifikasi kegiatan MICE di Kota Padang. Keruntung Hotel. Sebelum nama ini Keruntung Hotel ini namanya Ina Padang. Yang terus Ina Padang ini berganti nama Keruntung Hotel pada tanggal 8 April 2021.
Runtung Padang adalah sebuah hotel yang dimana merupakan tempat penyelenggaraan MES yang ada di Kota Padang. Hotel Convention dan Exhibition Padang menawarkan 10 ruang pertemuan dengan desain modern, minimalis, dan grand ballroom. Ballroom Runtung dapat menampung 2.000 tamu untuk pertemuan bisnis Anda, peluncuran produk, dan pertemuan lainnya. Berikut kerjasama Runtung Padang, yaitu Estukara Picture, bentuk kerjasama foto prewedding seperti di acara event pernikahan, prewedding. Setelah itu UNAN, Universitas Andalas. Benefit yang didapat berupa penyediaan akomodasi dengan harga khusus bagi warga UNAN yang melakukan perjalanan wisata atau destinasi wisata. Yang ketiga ada Muaro Teras Cafe dan Bistro. Setelah itu yang kedua Karaminan Coffee Shop. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Runtung Padang ini, yang pertama wedding untuk acara pernikahan yang biasanya digelar di Grand Ballroom. Yang kedua foto pre-wedding di area hotel. Yang ketiga pertemuan lembaga-lembaga penting seperti rapat. Yang keempat Padang Kulineran. Yang kelima Islamic Fashion Festival 2014. Yang keenam KTT Pertanian se-ASEAN 2016. Yang ketujuh Seminar Internasional Badan Penanggulangan Bencana 2016. Yang ketujuh Pinto de Singkarak Official Hotel yang diselenggarakan tahun 2009 sampai 2016. Yang terakhir Exhibition and Public Lectures in Padang yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas. Berikut destinasi wisata yang ada di Padang: Museum Aditya Warman, Pantai Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Kawasan Pondok, Jinantaun, dan Kota Tua. Sekian dari kami. Apakah ada yang mengganjal dan perlu ditanyakan? Silakan yang ada unek-unek. Silakan. Nggak ada? Ya udah bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf Pak, tadi kita belum kenal. Oh ya. Nama saya Rizky Alwan dengan NIM 47. Nama saya Iman Hasana dengan NIM 51. Saya Muhammad Ridwan Fauzi dengan NIM 55. Sekian dari kelompok kami. Bila ada Di sini lagi. Jadi ini ya, saya di presentasi masalah materi kan bisa didapatkan dari beberapa sumber. Nanti saya itu di presentasi. Jadi presentasi itu memang dilihat dari paper itu kan memang ini ya. Kalau kita duduk di situ enak gitu. Tapi pada saat maju itu bisa jadi break. Ya. Jadi masih membaca, ya kan? Mungkin kalau dibilang 90%, atau 95%, teman-teman masih baca. Ya, masih baca. Jadi ke depan nanti di presentasi ke depan di tugas ke depan ini mungkin individu, ya. Jadi individu kalau berkelompok terus kan nggak enak gitu ya. Ada yang bekerja enggak gitu ya. Pasti seperti itu. Nanti kalau udah individu nanti akan presentasinya akan lebih pas karena yang dia ketik pasti dia tahu, ya kan? Ya, jadi yang misalkan namanya satu orang gitu, tapi yang dua orang itu kan nggak tahu gitu ya, dia harus membaca. Jadi ke depan itu nanti tugas minggu depan mungkin saya akan bagikan lagi kelas kan tugas individu yang memang harus presentasi. Saya satu presentasi, sesuai dengan presentasi itu terbiasa baca ke depan. Sebenarnya teman-teman juga belum lagi nanti kalau kita berhadapan gitu satu angkatan misalnya kan beda lagi auranya sudah beda, sensenya ada pertanyaan terkait materi yang ini? Jadi minggu depan sudah materi introduksi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi lebih banyak kita teman-teman lebih banyak untuk aktif untuk bertanya, gitu ya. Karena aktif bertanya juga saya lihat aktif bertanya.
Itu ada nilainya sendiri. Yang bertanya itu ada nilai sendiri ya. Begitu ya, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan keselamatan, Bapak Ibunya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezekinya, barokah. Terima kasih, mohon maaf apabila dosa kata atau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kuliah lagi? Sama ya? Oh, ini lagi ya? Iya. Kita buat Zoom ya. Iya, di kelas ini juga kan belum sholat saya. Iya Pak. Zoom berarti Pak. Jam 2, jam 2. Ikut dia ya sholat. Jam 2, Pak. Jam 2 ya? Jam 2 istirahat. Jam 2 ya. Sampai jam 2. Loh, jam 2 mulainya. Terus DKI keringan aja jatuh ya. Ya, sholat dulu ya. Santai. Itu